Akmal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Minta waktu sebentar ya Pak ya. Iya. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini mungkin ya Pak ya, di sekolah kita ini banyak dilematikanya Pak ya. Permasalahan baik itu dari siswa, guru dengan guru, guru dengan wali murid Pak ya. Ya, kita sebagai pemimpin harus berlaku adil dalam pengambilan keputusan Pak ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bersedia Bapak kan? Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Ya, terima kasih ya sama Bu Desi ya untuk pertanyaan pertama. Bahwasanya kita untuk mengidentifikasi, bahwasanya kita lihat dulu, kita jajaki dulu bagaimana masalah yang dilematika itu, masalah yang dialaminya itu, kita panggil dia, kita panggil pihak-pihak itu, apakah itu gurunya, kemudian siswanya, kemudian kita jajaki di mana letak permasalahan bagi gurunya nantinya atau siswanya, kemudian kita tanya dia, kemudian kita analisa mana di mana letak kesalahannya itu. Oh iya Pak. Kemudian berarti Bapak mengidentifikasinya dengan memanggilnya dulu, kemudian menanyakan apa permasalahan itu, atau apakah dari wali kelasnya, dari guru yang mengajar dulu Pak ya, guru yang mengajar yang menyaksikan permasalahan itu, atau dengan apakah itu kalau dengan wali murid, jadi kita Bapak dengan wali murid berarti wali kelas apa ya, kita identifikasi dari wali kelasnya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, setelah kita memanggilnya, kita tanya satu persatu. Bahwasanya terutama kita menggunakan istilahnya untuk formatnya, kita panggil satu persatu supaya nantinya kita memahami siapakah yang sebenarnya di dalam itu untuk permasalahan yang dilematika itu ya. Terutama kita bisa untuk memanggil wali kelasnya, kerjasama istilahnya, kemudian kita tanya dia bagaimana tuh anak kita. Kemudian setelah itu kita dengan guru mata pelajaran, kemudian juga kita memanggil anak itu. Setelah itu kita secara besar, garis besarnya dulu, setelah kita tanya, kita dapatkan secara garis besar, kemudian kita perkecil di mana akar permasalahan itu, baru kita dapat bagaimana untuk nantinya kerjasama mengambil suatu keputusannya itu secara bersama. Iya, secara bersama supaya setelah pengambilan keputusan Bapak tidak merasa was-was lagi ya Pak ya. Kita sama-sama enak, antara yang punya masalah ini nanti permasalahan ini tidak berlarut-larut ya Pak ya. Jadi kita Bapak mengambil keputusan dengan tepat, dengan seadil-adilnya Pak ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Pertama, langkah-langkahnya kerjasama. Bahwasanya kerjasama kita wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, kemudian kita panggil anaknya. Kalau memang kapan perlu kita datangkan orang wali muridnya atau orang tua murid. Kalau nantinya juga kalau kapan perlu kita mendatangkan istilahnya pendampingan dari pihak-pihak yang membutuhkannya. Iya. Apakah kita menghadirkannya kalau nanti namanya untuk bisa memediasinya, kemudian
dapat kita menarik suatu kesimpulan dengan kerjasama tersebut untuk kemandirian yang diambil suatu keputusan. Oh iya, jadi di sini prosedurnya Bapak panggil dulu, apakah nanti jadi untuk mengambil keputusan bukan Bapak sendiri yang mengambil keputusan, tetapi berkolaborasi dengan misalnya dengan wali kelas, dengan guru, dan kemudian kalau bisa dengan guru BK-nya, Pak ya. Ya. Jadi permasalahan ini tidak kemudian tidak terulang kembali sehingga anak-anak kita menjadi nyaman mengikuti pembelajaran seandainya terjadi pada siswa ya Pak ya. Ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika di sekolah? Yang kita bahasanya untuk efektivitasnya untuk kemajuan ya. Nanti setelah mendatangkan itu pihak-pihak yang memang kita butuhkan, bahwasanya keputusan ada di tangan kita, ada di tangan, dan dengan hadirnya dia, dengan hadirnya anak, ada keputusannya nanti di tangan mereka. Apa sebaiknya langkah ke depannya untuk pendidikan kemajuannya untuk masa yang akan datangnya. Berarti setelah kita lemparkan beberapa hal bahwasanya ini permasalahannya, itu permasalahan yang dialaminya, nah keputusan ada di tangan. Oh iya Pak, jadi Bapak mengambilkan benar-benar mencari nilai rasa keadilan di dalam mengambil keputusan, tidak Bapak berpihak oh ini seperti ini seperti ini, tetapi tidak Bapak cari kebenarannya dulu, Bapak setelah identifikasi, kemudian Bapak simpulkan ternyata supaya tidak terjadi permasalahan kemudian hari Bapak juga merasa nyaman setelah menyelesaikan permasalahan ini. Berarti keputusan secara bersama-sama kita memutuskan dulu, tetapi keputusan yang paling akhir itu di tangan Bapak ya Pak ya. Jadi kesimpulannya di tangan Bapak sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan ya Pak ya. Apakah itu dengan murid, ada guru dengan wali murid ya Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, untuk setelah kita mengkolaborasikan bahwasanya dengan siswa penjajakan, nah tantangan yang memang suatu untuk mengambil keputusan cukup memang kadang-kadang berat juga, namun secara bersama-sama kalau kita membahasnya, nah kan untuk mendatangkan itulah kita membutuhkan waktu juga kadang-kadang yang kadang-kadang kita membutuhkan waktu dengan guru, dengan siswa, kadang-kadang sampai kepada orang tua membutuhkan waktu juga. Itulah untuk mendatangkannya mereka itu. Namun kalau mereka itu tidak merasa suatu keberatan, kadang-kadang itu memang mudah juga nantinya. Nah, untuk mendatangkan menyisakan waktu mereka itu nantinya, apalagi kalau sudah mendatangkan orang tuanya, waktunya itulah menyisakan waktunya itulah untuk menyelesaikan untuk suatu permasalahan dilematika itu, apalagi kepada anak. Iya, jadi kita kalau dengan orang tua kita butuh waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan. Kadang orang tuanya tidak mau datang ke sekolah sementara permasalahan anak ini belum juga diselesaikan Pak ya. Kita di sini dalam menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin ya Pak ya, jangan dengan emosi ya Pak ya. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau untuk penyelesaiannya itu butuh juga kita setelah menganalisa atau mengidentifikasi, kita lihat dulu suatu persoalan yang dialaminya. Kalau memang kita membutuhkan saat ini istilahnya untuk segera, kita gunakan untuk segera.
untuk kalau seandainya bisa untuk nantinya membutuhkan besoknya kita selesaikan untuk besoknya, kemudian sesegera mungkin lah, namun untuk jadwal itu kan tidak ada. Jadwal khususnya tidak, tapi Tidak ada. kalau bisa, kalau dengan orang tua pasti kita surati dulu Pak ya. Jadi kalau permasalahannya di tempat, misalnya di sekolah ini tanpa melibatkan orang tua, sesegera mungkin kita selesaikan Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Faktor untuk mempermudah kita menjalankan sesuatu itu dengan istilahnya menggunakan kepala dingin, Iya. kepala yang sangat memang hati kita, nah refresh kita untuk melaksanakannya, lapang hati kita nantinya, maka sesuatu itu bisa diselesaikan secara musyawarah, atau kemudian kalau menggunakan sesuatu pun, kalau tantangan itu berat bagi kita, tapi kalau kita hadapi dengan lapang dingin, akhirnya nantinya insya Allah nantinya juga mendapatkan suatu keputusan yang baik. Yang baik ya, ditambah dengan misalnya kalau seandainya terjadi di siswa, bisa dibantu dengan guru yang lain ya Pak ya, dengan BK. Ya, Kemudian kalau tidak bisa juga bisa kita datangkan pengawas Pak ya, ya, demi kenyamanan anak belajar di sekolah kalau ini berhubungan dengan siswa ya Pak ya. ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Dengan latar belakang yang berbeda-beda itu, nah secara kita berkolaborasi dengan mereka, saling berbagi dengan mereka, kita mendapatkan suatu jalan, suatu kesatuan kita untuk memajukan dia agar dia itu mandiri nantinya, mendapatkan suatu pembelajaran dengan baik. Dengan itulah, dengan adanya kita musyawarah itu dengan mereka, sehingga baik dengan guru wali kelasnya itu, kemudian siswa, orang tua, atau dengan kapan dulu kalau membutuhkan untuk pengawas, nah kita dapat berbagi dengan mereka, mengambil suatu keputusan, itu istilahnya nantinya dapat diambil suatu keputusan oleh baik pemimpinnya. Iya, berarti kita ya Pak ya, dengan adanya permasalahan itu kita bisa menerapkan kembali lebih dengan bagaimana membuat anak-anak ini bisa berakhlak baik. Nah selama ini ya di sekolah kita ini, apalagi sekolah kita jauh dari keramaian, mereka lebih mudah untuk kita mengajak ya Pak ya, menuntun mereka ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Mudah-mudahan saya di sini bisa juga memberikan bimbingan atau tuntunan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi insan yang berakhlak. Nah, sesuai dengan visi sekolah kita, berakhlak mulia ya Pak ya, mandiri. Dan mereka itu menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik. Nah, terima kasih atas waktunya Pak ya, atas kesempatannya yang Pak berikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang sebagai teladan bagi anak-anak kita, dan murid-murid kita, membuat murid-murid kita di sini menjadi nyaman mengikuti pembelajaran. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozika Smiati dari SMP 33 Nagari, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman. Di sini saya akan
mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Saya meminta waktu luang Bapak sebentar ya Pak ya, boleh Bapak? Boleh ya. Nah, ada yang ingin beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan ini ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, misalnya atau permasalahan dengan guru Bapak atau permasalahan murid, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus ini? Sebelum kami menjawab, mungkin pengen diperkenalkan dulu. Saya di sini adalah Kepala SDN 03 Binjai. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, pertanyaannya bagaimana saya atau kami di sini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral. Mungkin perlu juga saya jawab di sini bahwa saya sebagai kepala sekolah terlebih dahulu akan mendalami kasus-kasus yang terjadi dengan cara mendengarkan dulu laporan-laporan yang baik yang berasal dari guru, kemudian berasal dari anak-anak kami. Nanti akan kami catat apa-apa saja laporan-laporan yang dari guru tersebut dan laporan-laporan dari pihak siswa. Jadi akan kami permasalahan tersebut segera akan kami tindak dan akan kami selesaikan dengan sebaik mungkin dan tidak merugikan baik dari pihak guru ataupun dari pihak anak murid kami. Itu permasalahan atau dilematika ini atau bujukan moral ini akan kami selesaikan dengan sebaik mungkin tanpa merugikan baik dari pihak guru dan siswa. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oh iya, berarti permasalahannya nanti misalnya ada siswa, Bapak cari dulu kebenarannya, siapa gurunya yang di dalam kelas itu mengajari Pak ya. Ya, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Baik, di sini dan dengan pengambilan keputusan, bagaimana saya mengambil keputusan dengan benar atau dengan tidak apakan visi nilai kebajikannya. Baik, di sini saya akan menghadirkan kedua belah pihak, akan saya hadirkan keduanya. Baik itu dari pihak guru dengan siswa, kapan perlu kami hadirkan juga pihak ketiga yaitu orang tua atau wali murid dari siswa tersebut. Kita duduk bersama sambil meminta keterangan baik yang dari guru, dari siswa tersebut, dan keputusan itu akan saya ambil, akan saya putuskan seadil-adilnya dengan berdasarkan nilai kebajikan, kejujuran, keadilan, dan yang berprinsip, itu yang jelas. Iya, berarti kita ya Pak ya sebagai pemimpin itu harus adil, tidak memandang ini anak si Anu, ini orangnya keluarga pejabat, tetapi kita melihat bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya jangan diulang kembali ya Pak ya. Itu yang harus kita jaga. Iya. Baik, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan di sekolah itu yang pertama itu mengidentifikasi dulu permasalahannya apa yang terjadi di sana, kemudian kami undang yang bersangkutan tersebut dan saya akan mendengarkan keluhan dari mereka masing-masing dan baru kami ambil keputusan yang baik dan benar dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Oh iya, ya kita dulu ya langkah-langkahnya yang penting kita cari kebenarannya dulu Pak ya, jangan mengambil keputusan sebelah pihak tanpa mengidentifikasi dulu permasalahannya ya Pak ya. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini, Pak? Selama ini yang sangat efektif yang telah kami laksanakan untuk pengambilan kasus dilematika ini adalah dengan memanggil pihak terkait, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu siswa, agar permasalahan itu diselesaikan dengan secara baik-baik, dengan musyawarah, dan intinya tidak terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Berarti kita yang permasalahan ini harus benar-benar kita selesaikan dengan baik, kita panggil dari kedua belah pihak ini, Pak, ya. Ambil dan tidak merugikan pihak yang lain. Oh iya, iya benar. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini? Hal-hal yang selama ini merupakan memang bagian tantangan juga bagi kami di sini, yaitu tentang dalam pengambilan keputusan itu pastilah terdapat kendala, hambatan, tetapi kami pihak sekolah, baik dengan guru-guru, saya sebagai kepala sekolah, tetap mengementingkan bermusyawarah dan mufakat dengan dengan bekerja sama. Pokoknya permasalahan itu tidak berlarut-larut, tidak berlarut-larut dan tidak merugikan baik itu guru ataupun siswa ataupun juga orang tua siswa. Bisa jadi kami berkolaborasi seperti itu, mendatangi rumah-rumah siswa tersebut, berkomunikasi dengan baik dengan siswa, dengan orang tuanya, dan memberikan pengertian-pengertian terhadap siswa tersebut dan juga orang tuanya. Mungkin itu berarti Bapak mengambil itu dengan musyawarah, Pak, ya, dengan musyawarah, dan kemudian kita harus berpihak pada murid, misalnya dalam permasalahan ini kita cari juga, jangan langsung menyalahkan murid tersebut, ya Pak, ya, kita cari jalannya dulu, ya. Jadi antara guru atau permasalahan dengan murid atau permasalahan guru, kadang kan anak-anak ini melaporkan seperti ini, padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya benar, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Di sini sebelum kami menyelesaikan permasalahan itu, terlebih dahulu kami cari tahu dulu kebenaran permasalahannya itu apa. Yang kedua, bentuk pelanggarannya apa, apakah dia berat, apakah dia ringan. Nah, itu nanti akan kami telusuri dulu, ya. Yang intinya kita cari dulu informasi permasalahannya apa. Jadi jangan nanti anak yang dirugikan ataupun pihak guru yang dirugikan. Jadi intinya di sini kita cari informasi permasalahan itu apakah benar atau bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua, permasalahan tersebut kita panggil dulu yang bersangkutan, apakah dari pihak siswanya nanti, apakah dari pihak gurunya. Kita selesaikan dengan baik permasalahan itu dengan mementingkan aspek musyawarah dan mufakat. Intinya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Mungkin itu cara kami di menyelesaikan. Berarti Bapak saya perhatikan tidak melakukan jadwal. Jadi permasalahan misalnya kalau murid dengan permasalahan murid, apakah dia itu dalam bertengkar atau dia sering datang terlambat, itu tidak pakai jadwal, Pak, ya. Langsung lihat tingkat permasalahannya itu apakah ringan, berat, sedang. Kalau bisa diselesaikan langsung, kita tindak dengan cepat. Ya, tapi kalau dia harus butuh orang tua, baru kita carikan jadwal yang tepat. Iya, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Oke. Banyak sekali pihak-pihak yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus, terutama dalam pengambilan keputusan kasus dilematika ini. Yang pertama dulu kami cari tahu pihak-pihak yang sangat membantu. Contohnya kami telusuri dulu orang tuanya, bagaimana sisi dia pergaulannya. Jadi kita telusuri dulu dan kita tanya guru-guru senior yang lebih tahu tentang permasalahan tersebut. Jadi kami pengambilan keputusan itu intinya tidak merugikan anak, tidak merugikan guru. Pokok intinya kami di sini lebih bermusyawarah tadi. Bermusyawarah, pokoknya tidak ada yang dirugikan. Iya, jadi nanti permasalahan-permasalahan ini kita bicarakan dulu Pak ya. Iya. Kita nanti apa-apa jangan Bapak sendiri Iya, dulu, bukan. tetapi seluruh unsur yang ada ya. terlibat di situ Jadi, semuanya. kalau permasalahannya ringan bisa Iya, dengan bisa wali kelasnya iya, saja Pak ya. iya. Kemudian kalau agak berat kita misalnya bermusyawarah semua bermusyawarah guru. Apakah Kemudian anak ini betul dia berbuat seperti ini? iya. Apakah di kelas sebelumnya dia juga seperti ini? Iya. Kelas yang sekarang bagaimana? Jadi kita kolaborasikan. Oh ya, jadi kita tidak pilih Ah, kasih tidak ya pilih antara kasih. ini dengan ini, tetapi Iya. sama semuanya Sama dari Bapak ya. semuanya. Dan Iya. intinya di sini kita tidak merugikan. Dan ya merugikan apalagi murid kita Pak ya. murid Kita sebagai guru ini apalagi saya Pak ya sebagai iya. guru menuntun anak-anak ini kapan perlu anak-anak ini lebih nyaman dia di sekolah iya, Pak ya iya, daripada di rumah. Iya. Dia akan sangat rindu kalau dia libur ya Pak ya, iya, dengan seperti lingkungan apa. yang nyaman, dengan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak ini insya Allah tidak akan datang terlambat Iya, ya Pak ya. iya. Kemudian permasalahan yang lainnya Pak ya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika ini? Sangat banyak pembelajaran yang saya petik di sini, permasalahan-permasalahan yang ada serba kompleks lah kalau di sekolah. Baik itu permasalahan yang terjadi di interior sekolah, baik itu eksternal sekolah, sangat kompleks semuanya. Tetapi dalam menyelesaikan permasalahan ini banyak hal yang kita dapat di sini. Ada unsur-unsur pengambilan keputusan itu, ada paradigmanya, kemudian langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan itu agar bisa intinya diselesaikan dengan adil tanpa merugikan pihak yang lain, Iya. baik itu siswa ataupun guru. Iya Pak. Nah, itu intinya. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak melibatkan warga Iya, sekolah Pak ya. iya, Jadi iya. apakah itu misalnya permasalahan guru, guru dengan guru, Iya, atau guru dengan wali siswa, murid, iya, guru dengan dengan wali murid, siswa, iya. siswa dengan siswa. Tapi Iya. dengan Bapak seperti ini, maka warga sekolah akan merasa nyaman dalam iya. baik guru dalam melakukan Iya. pembelajaran di kelas. Jadi saya memperhatikan Bapak dengan kepemimpinan Bapak mengutamakan dalam mengambil keputusan itu dengan musyawarah Pak ya. itu Untuk kuncinya. ya kuncinya musyawarah. Jadi masalah-masalah ini Iya, Pak ya akan bisa selesai, selesai tidak dengan berlanjut baik. lagi Iya, Pak ya. iya. Terima kasih banget Pak ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Saya juga dengan penjelasan Bapak ini saya bisa juga menerapkan sebagai pemimpin dalam pembelajaran sehingga anak-anak di dalam belajar menjadi misalnya nyaman, lebih nyaman, menyenangkan. lebih menyenangkan. Ya. Terima kasih atas Ya. waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Kasmiati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Selamat siang Pak Reki. Selamat siang, Bu. Saya
akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini mungkin di sekolah ya Pak ya, banyak permasalahan yang terjadi, baik itu dengan siswa, kemudian dengan guru-guru, guru dengan wali murid ya Pak ya. Kadang kita mengambil keputusan tuh susah lah ya, kan ada yang namanya dilema-lematikanya. Kadang misalnya siswa ini biasanya pintar, kemudian kadang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi, kadang kita lihat sikapnya ya Pak ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan atau dilema yang terjadi di sekolah Bapak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Dalam penanganan kasus, biasanya kalau untuk murid atau siswa, saya mendengarkan dulu pendapat-pendapat dari guru-guru kelas masing-masing atau guru kelas yang memiliki permasalahan siswa tersebut. Setelah itu mengumpulkan informasi dari siswa, dari guru kelas, kemudian kami melakukan kolaborasi dalam bentuk-bentuk pendataan terhadap masalah tersebut dan mencarikan solusi. Supaya mencarikan solusi, kita cari dulu permasalahannya, Ya. apakah kebenarannya Pak ya, benar anak ini seperti ini. Jadi nanti kita pas mengambil keputusan tidak pilih kasih Pak ya. Tidak salah ya. Iya, tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana atau ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dari beberapa kasus, yang pertama kita analisa dulu pihak-pihak dari yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua belah pihak antara yang memiliki kasus dan terkasus nanti akan kita pertemukan dalam suatu ruang diskusi, kemudian mendengarkan permasalahan-permasalahan dari kedua belah pihak, baru nanti kita tarik sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kita tersebut. Kita Bapak tidak mengambil keputusan sendiri Pak ya terhadap permasalahan, baik itu siswa, guru atau dengan orang wali muridnya Pak ya. Tapi Bapak dulu kolaborasi musyawarah dulu Pak ya. Kita cari titik kebenarannya dulu Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus yang ada di sekolah Bapak? Dalam penanganannya kita dulu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah itu orang tua, wali murid, dan juga melibatkan unsur jika diperlukan kita akan melibatkan unsur di atas. Seperti jika permasalahan ini besar, mungkin kita hadirkan ke ruang diskusi tersebut pengawas sekolah. Jadi kita bisa berkolaborasi antara orang tua, guru, kepala sekolah, serta jabatan di atas kepala sekolah, misalnya seperti pengawas tersebut. Jadi masalahnya sudah teridentifikasi, kita bisa berkolaborasi menyelesaikan secara bersama-sama. Berarti Bapak tidak harus kalau permasalahannya agak berat menurut Bapak ya, tidak bisa kita sendiri atau pihak sekolah yang memutuskan. Jadi Bapak kita undang ya ke misalnya pengawas ya Pak ya untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi permasalahan ini tidak berlarut-larut Pak ya. Tidak berlarut dan tidak salah dalam pengambilan. Iya. Nah, kita sebagai kepala sekolah juga harus adil dalam mengambil keputusan ini Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Efektifnya kita panggil satu-satu dari sumber yang diduga penyebab permasalahan. Misalnya dari kita dulu, pihak kita yang paling dekat kalau permasalahannya siswa adalah guru kelasnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari guru kelas, kita akan membandingkan keadaan siswa ini
dengan kesehariannya kita memanggil orang tuanya. Nah, nanti dari permasalahan itu baru kita tarik sebuah keputusan dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya Pak. Jadi Bapak dalam mengambil kalau anak-anak ini kita tanya dulu ya, Bapak tanya dulu orang tuanya seandainya permasalahan ini terhadap anak, misalnya siswa yang bermasalah ini misalnya ya datangnya terlambat bagaimana, jadi Bapak panggil orang tuanya kenapa dia seperti ini ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedur mungkin kita bisa mencari waktu yang tepat untuk penyelesaian masalah tersebut, karena permasalahan yang kita hadapi mungkin permasalahannya rumit. Kalau kita selesaikan secara terburu-buru, mungkin penyelesaiannya tidak tepat. Jadi kita cari waktu yang tepat, situasi kita menghadapi permasalahan dengan kepala dingin, orang yang bermasalah juga tidak sedang emosi, juga pihak kita atau guru kita juga tidak dalam keadaan yang mempersalahkan, sehingga kita mencari dulu waktu yang tepat sebelum kita mengambil keputusan dan tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru. Itu tergesa-gesa Pak ya. Tapi kalau masalah ringan tentang anak-anak yang ringan permasalahannya, ya dengan di tempat, ya misalnya berkelahi dengan temannya ya Pak ya. Jadi kalau berat atau melibatkan orang tua, berarti kita harus mengundang dulu ya, jadwalkan dulu ya Pak ya. Jadi kalau kejadiannya di siswa misalnya di lapangan, kita tetap mengarahkan dulu ke ruangan. Tidak diselesaikan di lapangan. Di lapangan, tetapi kita panggil anak itu dulu Pak ya. Kemudian siapa gurunya yang mengajar di sana. Jadi kita anak ini tidak terulang lagi permasalahannya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, yang pertama dulu kitanya sendiri Bu, kita sebagai pimpinan dulu menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak emosi atau kepala dingin, artinya mencari dulu dengan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain, mencari penyebabnya dengan situasi dan kondisi yang tidak artinya tidak memihak atau tidak tertekan oleh pihak-pihak lain. Kemudian kalau jika kita membutuhkan informasi dalam tindakan ini, kita akan hadirkan seluruh pihak terkait. Kemudian jika permasalahannya terlalu berat, kita hadirkan lagi pimpinan yang di atas kita. Seperti itu. Jadi banyak yang membantu ya Pak ya untuk mempermudah menyelesaikan masalah ini Pak ya. Jadi Bapak tidak mengambil keputusan sendiri ya Pak ya. Nah kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika selama ini? Pelajaran yang dipetik ya Bu? Iya. Nah, yang pertama kita bisa belajar terlebih dahulu bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kita juga bisa mempererat hubungan dengan silaturahmi kita dengan orang tua murid. Misalnya dengan adanya kasus kita memanggil ke sekolah. Iya. Jika permasalahan itu selesai, mungkin kita bisa berdiskusi yang lebih baik untuk siswa yang bermasalah tadi. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu tambahan secara khusus dari pimpinan di atas kita seperti pengawas, bagaimana cara terbaik dalam penanganan sebuah kasus di sekolah. Ya, jadi kita dengan penyelesaian masalah ini kita bisa banyak belajar. Kemudian anak-anak kita Pak ya lebih nyaman belajar di sekolah. Jadi kita sebagai guru di sekolah menuntun siswa memiliki akhlak yang baik ya Pak ya. Selama ini kita tahu anak-anak ini permasalahannya apalagi anak SD Pak ya, sangat Kompleks. iya kompleks saya perhatikan. Apalagi kami di sini anak kelas 7-nya perhatikan masih terbawa suasana SD-nya.
Nah, Pak, terima kasih atas waktunya tentang pemaparan Bapak tadi. Saya juga termotivasi. Saya juga mendapat ilmu apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan di sekolah saya. Terima kasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.